Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang masih menjadikan kita termasuk orang-orang yang mau membersamai Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya, membersamai melalui kajian As-Sirah An-Nabawiyah. Dan hal yang semakna pernah disampaikan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala ketika beliau ditanya teman-temannya, "Wahai Abdullah, apakah kamu tidak memiliki rasa bosan selalu senantiasa berada di rumah dan sangat jarang bermain bersama kami?" Lalu Abdullah ibn Mubarak menjawab, "Bagaimana aku bisa bosan sedangkan aku di rumah bersama Nabi SAW, demikian pula bersama para sahabat-sahabatnya." Dan saat itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Abdullah ibn Mubarak bersama dengan Nabi dan sahabat-sahabatnya karena beliau menekuni, meneliti hadis-hadis Nabi SAW dan juga riwayat-riwayat dari para sahabat. Dan beliau menganggap dengan seperti itu beliau sedang membersamai Nabi dan juga para sahabat. Abdullah ibn Mubarak membersamai Nabi dan juga para sahabat dengan meneliti hadis-hadis dan juga riwayat-riwayat dari para sahabat, sedangkan kita membersamai Nabi dan para sahabat dari atau dengan mempelajari sejarah kehidupan mereka. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk tanda kecintaan kita kepada beliau dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menyatukan kita kelak nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Karena Nabi SAW beliau pernah bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu nanti di hari kiamat akan disatukan dengan orang-orang yang dia cintai di dunia. Dan kita cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, juga cinta kepada para sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihim. Jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, pada kesempatan yang terakhir kajian kita, yaitu kajian As-Sirah An-Nabawiyah, sampai pada kisah terkait dengan butir-butir perjanjian Hudaybiyah. Yang telah disepakati oleh Nabi SAW, demikian pula disepakati oleh pihak Quraisy.
Nabi SAW sebagai wakil dari kaum muslimin, sedangkan Suhail ibn Amr menjadi wakil dari pihak Quraisy. Ya, keduanya sepakat untuk berdamai, kemudian menelurkan butir-butir perjanjian yang sekarang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Dan perjanjian itu telah ditandatangani oleh Nabi SAW dan ditulis oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang kemudian juga disepakati oleh pihak Quraisy. Sebelum kita lanjut kepada kisah yang seterusnya, kembali kita ingin membacakan butir-butir perjanjian Hudaybiyah yang secara umum menyudutkan, merugikan kaum muslimin. Terlihat seperti itu. Akan tetapi sekalipun demikian, fakta di balik itu, hikmah di balik perjanjian tersebut, akan ada banyak jalan keluar, bahkan kemenangan yang besar. Jadi langkah Nabi mengadakan perjanjian dengan orang Quraisy saat itu, walaupun secara tertulis merugikan kaum muslimin, tapi hikmah dari perjanjian tersebut akan ada nanti jalan-jalan keluar dari semua permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin selama ini, yang nantinya kaum muslimin boleh masuk ke Mekah yang sebelumnya tidak boleh. Bahkan terjadinya Fathu Mekah, dibukanya Mekah kembali ke tangan kaum muslimin, dimulai dari Sulhul Hudaybiyah. Ya, dimulai dari perjanjian Hudaybiyah ini yang seakan-akan secara tertulis merugikan kaum muslimin. Ya, ada 4 butir di perjanjian Hudaybiyah ini. Yang pertama, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yarji'u min amihi fala yadkhulu Makkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun ini tidak boleh masuk ke dalam Mekah. Rasulullah tahun ini harus kembali ke Madinah, padahal tinggal selangkah lagi beliau dan kaum muslimin sudah sampai ke Mekah. Ini sudah sampai di Hudaybiyah. Ya, perjalanannya sudah panjang, sudah jauh, dan sudah mendekat dengan kota Mekah. Selangkah lagi beliau dan kaum muslimin bisa masuk. Namun karena dihadang oleh penguasa Mekah saat itu, yaitu orang-orang Quraisy, Nabi dan para sahabat tidak bisa masuk ke Mekah. Bahkan isi perjanjiannya, beliau dan kaum muslimin harus balik ke Madinah, tidak boleh masuk ke dalam Mekah. Wa idza kana al-'amul muqbil, adapun tahun depan, dakhalahal muslimun fa aqamu biha salasan, mereka baru boleh masuk ke dalam kota Mekah. Ya, jadi harus nunggu tahun depan Nabi dan kaum muslimin boleh masuk ke dalam kota Mekah, tapi tetap dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, aqamu biha salasan, mereka di dalam kota Mekah cuma 3 hari saja. Ya, cuma 3 hari saja. Dan kalau hanya sekedar untuk umroh cukup. Ya, karena umroh itu kalau nanti prosesinya ibadah itu yang sudah ada di Mekah itu ya cuma sebentar. Tawaf di sekeliling Ka'bah 7 kali,
kemudian pergi ke Safa dan Marwa 7 kali, setelah itu tahallul, ya, menggunting rambut dan menggundulnya, udah selesai. Prosesi yang ada di sekitar Mekah cuma itu. Ya, perjalanan yang jauh memang kalau dari Madinah ke Mekah ini yang jauh perjalanannya, tapi ketika dikasih waktu hanya 3 hari saja, kalau untuk prosesi umroh sudah cukup. Ya, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mahum silahur raqib. Syarat yang kedua adalah mereka boleh membawa senjata, tapi senjata musafir, bukan senjata perang. Kalau senjata perang lebih lengkap, tapi kalau senjata musafir ya cukup untuk bela diri saja, untuk membela diri masing-masing. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh Nabi. Ya, kedatangan Nabi untuk umroh saat itu dari Madinah ke Mekah tidak membawa senjata lengkap untuk perang, karena memang tujuannya bukan perang, tujuannya untuk umroh. Makanya senjata mereka pun juga bukan senjata perang. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah as-suyuf fil qurab. Posisi pedang bukan terhunus. Ya, sekalipun bawa senjata, misalnya pedang untuk membela diri bagi seorang musafir, itu pun tertutup. Ya, pedang itu masuk ke dalam wadahnya, ke dalam sarungnya, bukan pedang yang terhunus seakan-akan juga siap untuk berperang. Ya, tapi tertutup. Ini syarat kalau tahun depan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ingin masuk ke kota Mekah. Dan butir pertama ini jelas merugikan pihak kaum muslimin. Ya, bagaimana tidak, sudah dekat dengan Mekah, sedikit lagi bisa beribadah di sekeliling di sekeliling Ka'bah, tapi disuruh pulang. Perjalanannya sudah jauh, capek jelas, waktu terbuang ya juga jelas, tapi apa boleh buat, ini sudah perjanjian. Butir pertama merugikan ya kaum muslimin. Butir yang kedua, wad'ul harbi bainat tarafain 10 sinin. Melakukan genjatan senjata antara kedua belah pihak selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Ya'manu fihan nas, ya, sehingga manusia bisa aman, ya, merasa tentram. Wa yaquffu ba'duhum an ba'din, dan sebagian pihak dengan sebagian yang lain saling menahan diri. Ya, ini butir yang kedua, memilih untuk melakukan genjatan senjata selama 10 tahun. Dan tentu ini tidak merugikan siapapun, ya, tidak memojokkan siapapun. Bahkan mungkin butir yang kedua ini bisa dibilang keberuntungan berpihak kepada Quraisy, juga berpihak kepada kaum muslimin sendiri. Ya, ini tidak merugikan siapapun, karena ya, genjatan senjata tentu lebih baik dibandingkan dengan peperangan. Melakukan genjatan senjata akan memberikan kebaikan kepada kedua belah pihak dibandingkan dengan berperang. Kalau berperang sangat sedikit kemungkinan imbang, ya, bisa jadi salah satunya akan mendapatkan kekalahan. Ya, sehingga memilih untuk apa? Genjatan senjata tentu ini lebih baik dibandingkan perang. Ya, karena kalau memilih perang belum tentu mereka menang. Ya, demikian pula kaum muslimin, kalau misalnya memang terjadi peperangan belum tentu menang, walaupun bisa dilihat dari prediksi, ya, diprediksi dari persiapan, tapi itu pun tidak menjamin 100%. Kenapa? Karena kisahnya sudah ada. Di perang Badar kita telah mempelajari bersama-sama bagaimana kaum muslimin jumlah mereka hanya 300 belasan orang. Senjata mereka tidak lengkap. Ya.
Kemudian pasukan mereka sedikit daripada musuh. Penunggang kuda mereka hanya 2. Ya, ada Az-Zubair ibn Al-Awwam, ada Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Cuma 2 penunggang kuda. Bahkan sebelum berangkat Nabi SAW tidak mewajibkan para sahabat untuk ikut. Sekarang yang siap saja siapa, ayo berangkat. Dan awalnya bukan untuk perang Badar melawan 1000 sekian orang. Ya, awalnya bukan itu. Awalnya adalah Nabi ingin mengambil hak beliau dan sahabat-sahabatnya dari rombongan dagang Quraisy, ya, yang melakukan perjalanan dari Mekah menuju Syam. Ingin dicegah mereka, ingin harta mereka diambil untuk dikembalikan kepada para sahabat, karena para sahabat terutama yang muhajirin, ya, harta mereka disita oleh orang-orang Quraisy, harta mereka dirampas oleh orang-orang Quraisy, sehingga orang muhajirin datang ke Madinah tidak membawa harta sedikit pun. Ya, beliau ingin mengincar rombongan ini, yang ternyata jumlah pasukannya hanya 40 orang. Ya, tapi membawa barang dagangan yang banyak. Pas mau dicegah, ya, mau dicegat, justru rombongan ini sudah pergi duluan. Bahkan sudah beberapa hari yang lalu sudah lewat nih di tempat di mana Nabi saat itu mau mencegat mereka. Yang saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Rombongan Quraisy saat itu, ya, rombongan dagang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan. Maka Nabi pun menginginkan pulangnya mereka pun kita cegat lagi. Ya, ternyata ketika dicegat, dengan cerdiknya Abu Sufyan merubah rute perjalanan. Selain itu, dia mengutus seseorang bernama Dhamdham bin Amr, ya, untuk memberitahukan kepada orang-orang Mekah bahwa barang dagangan mereka dicegat Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kirim pasukan kepada kami. Akhirnya dikirimlah 1000 sekian orang, ya, 1000 sekian pasukan, sehingga terjadilah pertempuran Badar. Ya, di situ Nabi prediksinya meleset. Ya, kemudian jumlah beliau sedikit, akan tetapi ketika peperangan terjadi justru kaum muslimin yang Allah menangkan. Dengan jumlah yang sedikit, persiapan yang sangat-sangat minim, ya, kaum muslimin dimenangkan oleh Allah tabaraka wa taala. Prediksinya orang-orang Quraisy dengan pasukan yang begitu banyak, 1000 sekian pasukan, ditambah dengan peralatan mereka yang lebih lengkap, ternyata Allah tumbangkan mereka. Ya, Allah tumbangkan mereka. Jadi, kalaupun harus terjadi perang, maka ini belum tentu menang. Makanya kemudian memilih untuk gencatan senjata. Sekali lagi, butir yang kedua ini tidaklah memojokkan salah satu dari dua pihak tersebut. Mungkin ini adalah keberuntungan atau kebaikan milik kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, butir yang ketiga, man ahabba ayyadkhula fi ahdi Muhammadin wa ahdihi dakhala fi. Siapapun yang ingin bergabung ke golongannya Muhammad, maka dia boleh bergabung, silahkan. Wa man ahabba ayyadkhula fi aqdi Quraisyin wa ahdihim dakhala fi. Demikian pula sebaliknya, siapapun yang ingin bergabung ke kelompoknya Quraisy, maka dipersilahkan untuk masuk. Ya, tapi kalau sudah gabung, maka kabilah yang ikut bergabung ini menjadi bagian dari salah satu dari dua kelompok atau pihak tersebut. Ya, salah satu dari dua pihak tersebut, apakah Quraisy, apakah pihak kaum muslimin. Dia masuk kemana, maka dia, kabilah ini bagian dari, ya, pihak tersebut. Kalau masuk ke kaum muslimin, berarti kabilah ini masuk ke dalam pihaknya orang-orang muslim, walaupun mungkin mereka tidak masuk Islam.
atau belum masuk Islam. Kalau yang ikut Quraisy berarti dia di pihak Quraisy, sehingga siapapun yang memusuhi kabilah ini atau mungkin mendapatkan ancaman bahkan mungkin diserang, maka pihak yang diikuti juga ikut terkena, ya, artinya terkena permusuhan tersebut, atau juga ikut membantu menolong kabilah yang masuk ke dalam golongan mereka. Ya, oleh karena itu setelah perjanjian Hudaybiyah itu ditulis, ya, ada Khuza'ah, ya, Bani Khuza'ah yang ikut ke kelompoknya Nabi SAW, ikut ke golongan kaum muslimin. Sedangkan pihak Quraisy ada kabilah Bani Bakr, ya, kabilah Bani Bakr masuk ke golongannya Quraisy. Dan ini juga tentu tidak terlalu menyudutkan kaum muslimin, bahkan mungkin menguntungkan kedua belah pihak, ya, walaupun tergantung berapa banyak kabilah yang ikut, ya, itu mungkin yang lebih menguntungkan. Tapi secara, ya, umumnya ini tidak terlalu menyudutkan salah satu dari kedua belah pihak termasuk kaum muslimin. Kemudian yang keempat, butir dari perjanjian Hudaybiyah adalah man ata Muhammadan min Quraisyin min ghairi idni walihi ay hariban minhu raddahu alaihim. Barang siapa yang datang kepada Muhammad dari golongan Quraisy, ini pribadi masing-masing. Kalau tadi kabilah, sekarang pribadi. Kalau ada person orang mendatangi Muhammad dari pihak Quraisy tanpa izin dari keluarganya, artinya dia melarikan diri, ya, mungkin dia masuk Islam, ya, kemudian belum sempat ikut hijrah, akhirnya kemudian dia lari ikut ke kelompoknya, masuk ke dalam, ya, atau mendatangi Nabi SAW untuk ikut dalam kaum muslimin, maka yang seperti ini harus dikembalikan. Muhammad wajib mengembalikan orang tersebut, ya, wajib mengembalikan orang tersebut kepada keluarganya, sekalipun keluarganya musyrik. Tapi sebaliknya, wa man jaa Quraisyan mimman ma'a Muhammadin ay hariban minhu. Tapi siapapun yang datang ke Quraisy dari orang-orang yang bersama dengan Muhammad, dia melarikan diri, maka lam yuradda alaih, dia tidak dikembalikan, ya, tidak dikembalikan kepada Muhammad. Walaupun kalau yang masuk Islamnya benar-benar masuk Islam tidak akan berbuat seperti ini, ya, ngapain dia sudah hijrah, sudah masuk Islam, kembali ke orang-orang kafir, kepada orang-orang Quraisy misalnya, musyrikin Quraisy, ngapain, ya? Kalau memang imannya sudah benar-benar baik dan kuat, dia tidak akan melakukan hal ini. Tapi sekiranya ada di antara yang bersama Muhammad itu mendatangi Quraisy dan ingin bergabung atau kembali kepada keluarganya, maka dia tidak boleh dikembalikan. Dan butir yang keempat ini jelas merugikan kaum muslimin, ya, merugikan kaum muslimin. Tapi sekali lagi, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan keputusan Nabi SAW, dan bisa jadi ini adalah bimbingan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga akibat dari, ya, perjanjian ini banyak hikmah yang dapat diambil, ya, banyak hikmah yang dapat diambil. Lalu kemudian perjanjian ini pun, ya, ditulis, lalu kemudian disetujui oleh pihak Quraisy yang diwakili oleh Suhail ibn Amr, dan disetujui pula oleh kaum muslimin yang saat itu Nabi sendiri yang maju sebagai wakilnya. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, setelah perjanjian itu ditulis dan disetujui, Ijja'a Abu Jandal bin Suhail yarsufu fi quyudih. Tiba-tiba datang seseorang bernama Abu Jandal, ya, Abu Jandal ibn Suhail, yang dia datang dengan tertatih-tatih karena terbelenggu, ya. Abu Jandal, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, beliau ini seorang muslim,
ya, yang masih tertahan di Mekah. Lalu kemudian beliau ditahan atau dibelenggu oleh keluarganya, ya, terutama oleh anaknya. Abu Jandal ini masuk Islam bersama saudaranya namanya Abdullah bin Suhail. Ya, namanya Abdullah bin Suhail bin Amr. Keduanya masuk Islam. Ya. Jadi Abu Jandal ini dengan Abdullah bin Suhail tertahan di kota Mekah. Ya, mereka dilarang oleh keluarganya, bahkan mungkin dibelenggu dua-duanya, sehingga mereka tidak bisa lari ikut dalam hijrahnya Nabi dan kaum muslimin atau menyusul beliau. Ya. Sehingga ketika terjadi perdamaian sulhu al-Hudaybiyah, ternyata Abu Jandal bisa lari. Ya, Abu Jandal bisa melarikan diri sehingga datanglah ke Nabi SAW ketika Nabi sedang berada di Hudaybiyah. Ya, bisa menyusul di kelompok beliau. Tapi sayangnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah takdirkan saat itu yang menjadi duta Quraisy bapaknya sendiri. Ya, jadi bisa jadi ketika Suhail bin Amr diperintah, dijadikan sebagai wakil oleh orang Quraisy untuk menemui Nabi SAW untuk bincang-bincang, untuk melakukan negosiasi dan seterusnya. Bisa jadi saat itu Abu Jandal punya kesempatan untuk lari. Ya. Lari, dikatakan qad kharaja min asfali Makkah, ya, hatta rumiya bi nafsi baina dhuhuril muslimin. Dia ini, ya, lari dari daerah terbawah dari kota Mekah sampai kemudian dia bisa berhasil berada di antara kaum muslimin. Tapi itu tadi sayangnya saat beliau sudah sampai di kalangan kaum muslimin, perjanjian sudah disepakati, perjanjian sudah ditulis, ditandatangani dan sepakat kedua belah pihak. Dan Allah takdirkan pula ternyata wakilnya Quraisy bapaknya sendiri, ya, Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Suhail bin Amr bapaknya, dan dia yang kemudian menjadi duta terakhir bagi Quraisy untuk mendatangi pihak Nabi SAW dan kaum muslimin, yang akhirnya terjadi perdamaian. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Suhail berkata, hadza awwalu ma uqadhika alaihi ala an turadduh. Kata Suhail, wahai Muhammad, ini adalah awal perjanjian yang bisa engkau tunaikan, dan aku menuntut kamu agar bisa mengembalikan dia kepada keluarganya. Ini mengembalikan Abu Jandal. Tadi kan sudah disepakati, kalau ada, ya, pihak Quraisy mendatangi Muhammad, ingin bergabung dengan Muhammad, tapi kemudian dia melarikan diri, tidak ada izin dari walinya, maka dikembalikan. Ya, jadi selesai tanda tangan perjanjian, langsung ada, ya, aksinya, ya, langsung ditunaikan, langsung ada ujiannya. Ya, subhanallah, ini ada ujian langsung. Datang Abu Jandal, ya, setelah perjanjian itu selesai. Makanya Suhail mengatakan, wahai Muhammad, ini awal perjanjian kita, dan aku menuntut kamu agar orang itu, ini anaknya sendiri padahal, orang itu, yakni Abu Jandal, dikembalikan sebagaimana perjanjian yang sudah kita buat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Nabi menjawab, inna lam naqdil kitaba ba'du, kami tidak akan mengingkari janji setelah itu. Ya, apa yang sudah kami bikin kesepakatan, kami akan lakukan. Ya, kami akan lakukan. Kami tidak akan mengingkari, ya, perjanjian yang sudah dibuat. Faqala, lalu kemudian Suhail mengatakan, fa wallahi idzan la uqadhika ala syai'in abada. Fa wallahi idza la uqadhika ala syai'in abada. Maka demi Allah wahai Muhammad, aku tidak akan menuntutmu sedikit pun selama-lamanya. Kalau kamu memang benar ingin melaksanakan janjimu sebagaimana dalam butir-butir ini, maka aku tidak akan menuntut kamu sedikit pun.
Jadi Nabi tidak akan mengingkari perjanjian yang sudah dibuat, sehingga beliau pun akan menepati janjinya dengan mengembalikan Abu Jandal ke keluarganya. Ya, karena sudah ada perjanjian. Kalau belum masih bisa ditahan. Ya, Nabi ingin melindungi Abu Jandal kalau masih bisa ditahan. Tapi karena sudah selesai, baru saja selesai ditandatangani, disetujui, Abu Jandal datang. Maka harus sesuai dengan perjanjian, Abu Jandal dikembalikan ke Mekah. Tapi Nabi berpesan, fa'ajizhu li, maukah kamu memberikan perlindungan kepada Abu Jandal karenaku? Qala, lalu kemudian Suhail menjawab, ma ana bimujizihi lak, aku tidak mau menjamin dia walaupun karena dirimu. Qala bal faf'al, kata Nabi, tidak, tapi lakukanlah, tolong lakukan, ya, jamin dia, jamin keamanannya. Qala ma ana bifa'ilin, saya tidak mau melakukannya, kata Suhail. Ya, jadi maksudnya Nabi ya meminta kepada Suhail bin Amr sebagai bapaknya agar menjamin Abu Jandal supaya tidak terjadi apa-apa. Tapi Suhail bin Amr mengatakan, aku tidak mau menjamin. Ya, dia pun juga istilahnya berdalil dengan butir-butir yang ada dalam perjanjian tadi. Ya, karena perjanjian cuma dikembalikan, tidak ada tertulis jaminan. Ya, kalau ada pihak Quraisy mendatangi Muhammad, ya mungkin dia sudah masuk Islam, mendatangi Muhammad, dia kabur, tidak izin dengan walinya atau keluarganya, maka dia dikembalikan. Cuma itu kalimatnya, tidak ada kata dikembalikan dan diberi apa? Jaminan. Makanya Suhail bin Amr pun tidak berani memberikan jaminan sekalipun dia anaknya sendiri. Ya, tidak memberikan jaminan. Tapi kalau dikembalikan kita akan terima, tapi tidak ada jaminan. Makanya Suhail bersikeras tidak mau memberikan jaminan. Lalu apa yang dilakukan Suhail? Waqad daraba Suhailun Aba Jandal fi wajhihi. Ya, Suhail ibn Amr memukul, ya, menampar Abu Jandal di wajahnya. Ya, ditampar, dihajar anaknya sendiri. Lalu kemudian dibawa untuk kembali ke Mekah. Sudah kabur padahal. Ya, tadinya dia dibelenggu, ya, diikat, dirantai, ya, bahkan datang ke Nabi SAW dalam keadaan tertatih-tatih perjalanannya, ya, sampai kepada Nabi dikembalikan lagi, ya, dikembalikan lagi. Oleh karenanya, waja'ala Abu Jandal yasrahu bi'a'la sauti, Abu Jandal berteriak dengan teriakan yang kencang seraya mengatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai seluruh kaum muslimin, a'aruddu ilal musyrikin, apakah aku akan dikembalikan kepada orang-orang musyrikin, yaftununi fidini, yang mereka bisa membuat fitnah atas agamaku. Ya. Faqala Rasulullah SAW, karena mendengar teriakan Abu Jandal, seakan-akan dia, ya, kecewa. Saya sudah keluar dari Mekah ingin ikut Nabi dan kaum muslimin, sesampainya dengan Nabi dan kaum muslimin ternyata dikembalikan. Dia berteriak dengan sekencang-kencangnya, apakah kalian akan mengembalikan saya kepada orang-orang musyrikin yang mereka bisa membuat fitnah atas agamaku? Ya, dia beralasan demikian Abu Jandal. Ya, beliau merasa dan khawatir kalau terus ditimpa fitnah dia bisa keluar dari agama Islam. Iya. Mendengar teriakan Abu Jandal, Nabi SAW juga kemudian bersuara, ya Abu Jandal, isbir wahtasib, wahai Abu Jandal, sabarlah dan mintalah pahala di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, fa innallaha ja'ilun laka waliman ma'aka minal mustad'ifina farjan wa makhraja. Allah akan menjadikan untuk kamu dan juga orang-orang yang bersamamu yang masih tertahan di kota Mekah dari orang-orang yang lemah, jalan keluar dari semua permasalahan. Allah akan menjadikan untuk kalian jalan keluar. Tenang saja, sabar. Inna qad aqadna bainana wa bainal qaum sulhan, karena kami sudah terlanjur, ya, menyepakati perjanjian kami dengan kaum itu, yaitu Quraisy. Kami sudah membuat perjanjian, ini sudah tertulis,
sudah disepakati dan sudah ditandatangani. Kami tidak bisa kemudian mengkhianatinya. Wa a'tainahum 'ala dzalik, kami telah memberikan konsekuensi dari perjanjian tersebut kepada mereka. Wa atuna ahdallahi, demikian pula mereka telah memberikan janji Allah kepada kami. Fala naqdiru bihim, maka kami pun tidak ingin berkhianat kepada mereka. Jadi Nabi menenangkan Abu Jandal supaya bersabar, kemudian meminta balasan dari Allah tabaraka wa taala. Saat itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Umar ibn Khattab, biasa beliau ini orangnya mungkin agak tidak sabaran, Umar langsung melompat, fawasaba Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ma'a Abi Jandal yamshi ila janbih. Umar bin Khattab melompat mendekati Abu Jandal. Mungkin sudah geram dia ini sebenarnya, dan dia juga termasuk yang memang tidak setuju dengan perjanjian itu. Umar bin Khattab, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada yang lainnya, itu tidak setuju dengan perjanjian tersebut, karena memang merugikan kaum muslimin. Dan ini menurut sahabat, menurut mereka yang tidak setuju. Umar mendatangi Abu Jandal di dekatnya seraya mengatakan, isbir ya Abu Jandal, sabar wahai Abu Jandal, sabar wahai Abu Jandal. Fa innama humul musyrikun, mereka ini adalah orang-orang musyrik. Wa innama dammu ahadihim dammu kalbin, sesungguhnya darah mereka itu, darah salah seorang dari mereka itu sama dengan darahnya segawon, darahnya anjing. Wayadni qa'imas sayfi minhu. Lalu kemudian Umar bin Khattab mendekatkan gagangnya pedang kepada Abu Jandal. Itu tadi saking gemesnya Umar, dan juga mungkin sifat beraninya Umar itu muncul, sehingga walaupun dia mengatakan isbir ya Abu Jandal, sabarlah wahai Abu Jandal, tapi sedikit demi sedikit dia menyodorkan pedang kepada Abu Jandal. Jadi yang disodorkan itu batangnya, itu yang dipegang itu dikasihkan kepada Abu Jandal. Yaqulu Umar bin Khattab dalam hatinya itu berbicara, rajautu ayyakhudha sayf fayatribu bihi abah. Aku ingin pedang ini diambil olehnya, lalu kemudian dia pukulkan kepada bapaknya sendiri. Jadi sifat usilnya Umar ini keluar, mengatakan sabar wahai Abu Jandal, tapi sambil menyodorkan pedang. Dia berharap agar pedang ini diambil oleh Abu Jandal, kemudian dipukulkan kepada ayahnya, yaitu Suhail bin Amr, tapi tidak dilakukan oleh Abu Jandal radhiyallahu taala an. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini sebuah ujian bagi kaum muslimin. Setelah selesai, tidak lama dari selesainya perjanjian tersebut, datang Abu Jandal sebagai ujian juga, karena bagaimanapun Nabi harus menyepakati apa yang sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, akhirnya setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam karena jelas tidak bisa masuk ke dalam kota Mekah untuk ibadah umrah, kelanjutan dari ibadah umrah, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk menyembelih hewan kurban mereka. Qumu fanharu, berdirilah kalian dan sembelihlah hewan kurban kalian. Kenapa kok umrah ada menyembelih hewan kurban? Kalau haji karena di sana berbarengan dengan Idul Adha, tapi umrah kan tidak ada menyembelih hewan kurban. Tidak ada. Tapi kenapa disuruh menyembelih? Karena saat itu pelaksanaan ibadah umrah Nabi tidak lengkap. Beliau hanya bisa ihram, dari Dzul Hulaifah sampai ke Hudaybiyah, yang seharusnya nanti sampai ke Mekah, kemudian melanjutkan ibadah tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, selesai. Tapi tidak sampai selesai. Makanya kemudian mereka disuruh untuk menyembelih hewan korban mereka. Tapi apa yang terjadi jamaah yang dirahmati oleh Allah? Nabi mengatakan qumu wanharu, berdirilah kalian dan sembelihlah korban kalian atau hewan kalian. Diucapkan sampai 3 kali, tidak ada satupun sahabat yang menggubrisnya. Subhanallah.
perintah Nabi. Ya, tapi sahabat tidak ada yang menggubris dan mengikuti perintah Nabi, semuanya diam. Ya, nggak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk menyembelih hewan tunggangan mereka. Kenapa? Ya tadi sahabat itu nesu, istilahnya ngambek sama sahabat, ngambek sama Nabi. Ya. Mereka tidak mau melakukan perintah Nabi gara-gara tadi itu. Ya, Nabi menyetujui Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah yang secara tertulis menyudutkan dan merugikan kaum muslimin. Para sahabat banyak yang marah, sampai Nabi mengatakan itu 3 kali, berdirilah kalian dan sembelihlah ya hewan-hewan kalian, tidak ada yang menggubrisnya. Lalu apa yang terjadi? Nabi SAW masuk ke dalam ya tenda dari Ummu Salamah. Ya, saat itu Ummu Salamah ikut, sebagaimana yang kita kisahkan di awal. Ya, Ummu Salamah lalu kemudian mendapatkan cerita dari Nabi SAW bahwa beliau sudah mengucapkan ini, kok tidak ada yang melaksanakan. Lalu kemudian Ummu Salamah mengatakan, apakah engkau senang dengan hal itu wahai Rasulullah? Ya, tentunya tidak senang Nabi. Lalu kemudian Ummu Salamah menyarankan, sekarang engkau keluar, ukhruj summa la tukallim ahadan kalimatan hatta tanhara budnak. Keluar dari tenda ini, kemudian jangan berbicara dengan mereka seorang pun, nggak usah ngobrol, nggak usah ada yang diajak bicara, langsung jenengan sembelih sendiri hewan kurban jenengan. Wa tad'u halikoka fayahlikuka, kemudian engkau perintahkan orang yang akan mencukur rambutmu untuk mencukurnya. Lalu saran Ummu Salamah dilaksanakan oleh Nabi. Nah, ini terkadang ya seorang istri ya boleh sarannya dipakai. Ya, jangan mentang-mentang seorang suami kemudian saran istri tidak dipakai. Nabi sarannya Ummu Salamah istrinya dipakai. Keluar Nabi seperti sarannya Ummu Salamah, tidak ngomong sama siapapun, langsung beliau menyembelih hewannya. Ya, saat itu beliau menyembelih unta milik Abu Jahal. Ya, yang di hidungnya ini ada cincin yang dari emas. Ya, disembelih saat itu. Ya, beliau mendapatkan ini dari ghanimah perang Badar. Ya, untanya Abu Jahal disembelih. Ini untuk membuat orang-orang musyrikin semakin ya marah dan seterusnya. Beliau menyembelih. Melihat itu para sahabat kasihan. Ya, melihat itu para sahabat melihat ya kasihan, merasa kasihan. Lalu kemudian mereka pun akhirnya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Mereka berdiri, kemudian mereka menyembelih hewan mereka. Ya, mereka menyembelih hewan mereka. Karena apa? Ya, karena mereka kasihan dengan Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi ya setelah menyembelih kemudian mencukur rambutnya, digundul, ya dipelontos, bukan sekedar dipotong tapi dipelontos. Lalu kemudian para sahabat melihat itu, mereka juga ada yang memelontosnya, menggundulnya. Lalu kemudian ada juga yang hanya sebagian yang dipotong. Lalu kemudian Nabi SAW mendoakan 3 kali ya ampunan untuk orang yang menggundul rambutnya. Ya, ghafarallahu lil muhallikin, semoga Allah mengampuni orang-orang yang menggundul rambutnya. Lalu kemudian sahabat yang hanya mencukur beberapa saja bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dengan yang al-muqassirin? Ya, doakan juga mereka supaya diampuni ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi tetap mengatakan ghafarallahu lil muhallikin, semoga Allah mengampuni orang-orang yang menggundul rambutnya, sampai 3 kali. Baru yang keempat, walil muqassirin, semoga Allah juga mengampuni orang-orang yang hanya hanya memotong beberapa. Jadi tahallul, setelah kita sa'i ya, kemudian tahallul memotong rambut, itu boleh dipotong beberapa saja, tapi tetap rata gitu, tapi nggak gundul. Tapi boleh juga, bahkan lebih baik adalah digundul, dipelontos. Ya, kenapa? Karena Nabi mendoakan 3 kali bagi yang menggundul rambutnya, kemudian mendoakan 1 kali saja ampunan bagi yang tidak menggundulnya. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan ikut umroh atau nanti haji, ya nggak usah digundul.
Ya, kalau perempuan tidak digundul tapi dipotong sedikit saja, bahkan mungkin sepanjang ruas jari saja. Cari rambut yang sepanjang ruas gitu, ya, ukurannya kemudian dipotong sedikit saja, itu boleh, sudah cukup bagi wanita. Karena nggak mungkin mereka itu digundul. Tapi kalau laki-laki, ya, maka laki-laki digundul lebih bagus, tapi tidak digundul juga boleh. Tapi kalau mau yang lebih baik digundul, karena didoakan 3 kali ampunan dari Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain 2 kali rahmat. Jadi rahimahullahu lil muhallikin, semoga Allah merahmati orang yang menggundul rambutnya. Nabi berdoa 2 kali. Kemudian walil muqassirin, demikian pula semoga Allah merahmati orang-orang yang cuma memendekkan rambutnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Kemudian nanti akan ada kisah, ya, bagaimana Nabi tidak mengembalikan para wanita yang datang kepada Nabi SAW dari orang Quraisy. Nanti insyaallah kelanjutannya akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Dan demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.